Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Anaknya mati, kebunnya kering kerontang, ternaknya, ontanya, lembunya, kambingnya habis semuanya. Tak cukup hanya di situ, penyakit kulit pun datang kepadanya. Maka Pak Kua berdoa untuk kedua mempelai, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa rahmah. Sayangi kedua mempelai ini seperti kasih sayang Siti Rahmah kepada Ayyub. Mati anaknya, habis ternaknya, kering kerontang kebunnya, datang penyakit kulitnya. Kasih sayang rahmah tak pernah berubah kepada Ayyub. Marahkah Allah kepada Ayyub? Jauhkah Ayyub dari Allah? Tidak. Ayyub dekat kepada Allah. Kenapa ujian itu datang? Allah ingin menempatkan Ayyub di maqam, level tempat paling tinggi. Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir terlalu sederhana tentang keputusan-keputusan Allah. Karena tanpa kita sadari ucapan kita itu akan menyesatkan orang lain. Mereka tidak komplain, mereka tidak marah, mereka segan mengkritik karena kita ustadz, kiai, buya dan tuan guru. Tapi dalam hatinya dia berpikir, kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan. Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah. Karena kenikmatan sudah habis, mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan. Hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berpikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat tahu? Baca Al-Quran dengan pembacaan yang sempurna. Dari mana kita bisa faham? Baca hadis dengan pemahaman yang benar. Dari mana kita mengerti? Dengarkan ucapan para ulama yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Kalau tidak, kita akan menyalahkan Allah, kita akan mengkambing hitamkan Allah, kita akan mengatakan Allah tidak adil. Mengapa Allah tidak adil? Allah amat sangat adil, tapi kacamatamu terlalu tebal,
untuk membaca keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ana inda husni zanni 'abdi bi." Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Tidak ada prasangka yang paling baik kecuali bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini badanmu sehat, belum tentu nikmat. Boleh jadi kau sedang diuji apakah kau bersyukur dengan sehatmu. Kalau hari ini kau punya jabatan kekuasaan, belum tentu nikmat. Boleh jadi jabatan dan kekuasaan itu adalah ujian. Bukankah itu yang diucapkan Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya? Bala tentara kalangan jin pun bersimpuh sujud di bawah perintahnya. Apa kata Sulaiman alaihissalam? "Hadza min fadli rabbi." Ini karunia Allah Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Sehat itu ujian, sakit pun ujian, berkuasa itu ujian, menjadi rakyat jelata pun ujian, menjadi kaya raya ujian, menjadi orang susah miskin papa pun ujian. Itulah pemahaman yang diajarkan dalam Islam. Wa nabluhum bisyarri wal khairi, kami uji mereka dengan yang tidak baik, kami uji juga mereka dengan yang baik. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penyakit, tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penderitaan. Hasanat, kebaikan-kebaikan itu pun juga ujian. Tapi berapa banyak orang berkata, ketika sehat nikmat, ketika sakit laknat, ketika berkuasa rahmat, ketika tidak berkuasa laknat. Pandangan kita sudah salah. Berawal dari pandangan yang salah, dari telinga yang salah mendengar, kemudian kita salah berpikir, setelah itu kita salah berbicara dan salah berkata. Hari ini kita sedang lulus ujian sehat karena kita berada di rumah Allah. Keluar dari sini kita akan lulus ujian rezeki karena kita tetap berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ke depan kita tetap lulus ujian anak karena kita mendidik mereka menjadi generasi yang Qur'ani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا راضين لقضائك. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.